Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Kan bisnis kartu kredit, kalau saya melihat ini sangat erat hubungannya dengan keadaan kasus pandemiknya. Jadi kalau kita melihat kasus pandemik ini nanti dengan adanya vaksin kita punya harapan nih. Ya, walaupun kita tahu bahwa perlu waktu lah ya untuk distribusi vaksin. Tapi dengan adanya vaksin sudah mulai didistribusikan, masyarakat sudah mulai dilakukan vaksinisasi, kita berharap kasusnya menurun. Dengan demikian orang sudah lebih berani untuk keluar rumah, mereka berani untuk eating out, makan di luar dan sebagainya. Nah, faktor ini nanti yang akan bisa menentukan bagaimana bisnis kartu kredit ini akan bisa recover. Oke. Ya, kalau sampai itu belum terjadi, memang kita melihat masih sangat challenging. Oke, Bu Diza. Saya sekarang ke Pak Oki, minta pendapat Pak Oki. Sebenarnya di tengah pandemi seperti saat ini, Pak Oki, apakah Anda melihat masih ada peluang sebenarnya untuk bisa terjadi penambahan pengguna kartu kredit dan di segmen mana kalau menurut Anda, Pak Oki? Betul sekali tadi yang disampaikan Ibu Diza ya. Jadi kalau kita lihat memang harus lihat segmen-segmen atau bidang-bidang yang masih bisa bertransaksi kartu kredit seperti tadi terutama e-commerce ya. Yang kedua kebutuhan pokok dan juga mungkin sebagian ada yang sifatnya makan walaupun itu bisa take away, itu bisa menjadi pendorong. Yang kedua tentunya untuk melakukan akuisisi baru demi di mana kontak calon aplikan juga susah, itu juga perlu bantuan supaya pembukaan kartu kredit baru bisa dipermudah. Karena kita lihat sebenarnya needs dari customer-nya masih cukup banyak ya, jadi masih banyak yang ingin menggunakan kartunya dan menunggu kondisi kembali normal untuk bisa bertransaksi lagi. Iya, tapi kalau tren untuk pengguna itu mereka apply kartu kredit, kalau biasanya kan kita sebelum pandemi ini kan banyak kita ditawarin di mall, kemudian di tempat-tempat restoran kesukaan kita. Tapi kalau sekarang, kalau di saat pandemi ini, apakah cukup banyak trennya yang misalnya apply kartu kredit lewat digital dan seberapa mudah sih proses contactless untuk mereka mendapatkan kartu kredit ini, Pak Oki? Jadi di saat pandemi ini kalau kami lihat beberapa bank tidak ada lagi yang melakukan akuisisi melalui direct sales ataupun sales yang ada di pusat-pusat perbelanjaan ya. Jadi kalau kita lihat most bank karena dua alasan, satu memang tidak bisa seperti dahulu kontak ke calon aplikan, dan kedua karena terkait faktor risiko memilih untuk banyak fokus ke existing customer ataupun existing dari pegawai misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama sebagai debitur bank tersebut. Nah, dengan fokus ke existing customer, misalnya tadi segmen customer yang sudah payroll dan existing customer yang sudah punya nasabah menjadi nasabah untuk tabungan, itu untuk pembukaan rekening kartu kreditnya memang lebih mudah. Jadi dengan demikian kita juga tidak melihat lagi banyak aktivitas akuisisi yang terlihat di tempat-tempat umum, tapi mostly sekarang bank melakukannya ke existing customer dan melalui misalnya telesales ataupun channel digital.